begini pertanyaannya. Ada saudara kita yang Kristen juga, ya dia sebutnya Katolik katanya gitu Pak Jack. Mereka mengakuin purgatori. Bagaimana menurut Bapak gitu loh ke si Mr. B ini Pak Paman Jack. Lalu si Mr. B ini jawabnya itu tidak alkitabiah. Itu mana ayatnya gitu loh Pak Jack. Kita sebagai awam Katolik mendengarnya ini kan terpancing Pak Jack gitu loh Pak Paman Jack. Gimana seharusnya kita menghadapi situasi seperti ini Pak Jack? Kan kita kan seperti dipojokkan seperti Jack, Pak Jack, Paman Jack. Dan banyak lagi tentang mendoakan orang mati. Tidak ada Alkitabnya itu. Jangan campur itu ajaran-ajaran yang tidak benar katanya, Paman Jack. Nah saya sebagai orang awam dan teman-teman yang lainnya, kita panas loh Pak, Paman Jack menghadapi situasi seperti ini gitu Pak, Paman Jack. Coba dikasih masukannya Paman Jack. Oke, jadi tidak usah panas. Intinya begini, tidak usah panas. Ini kan macam mungkin yang dimasukkan Pak Bonbon mungkin ya. Nah, saya dengar begitu, saya dengar katanya begitu. Nah, begini, kita harus punya asumsi positif dulu. Asumsinya bahwa mereka itu yang Protestan pada umumnya itu mengatakan demikian belum tentu karena mereka benci Katolik. No, tapi karena mereka itu lahir besar dalam alam pikiran atau dunia keprotestantismenya. Itulah yang dikatakan dalam Unitatis Redintegratio nomor 1 atau 2 atau 3 sekitar. Pokoknya nomor awal itu. Bahwa karena mereka itu lahir besar seperti itu, sehingga cara berpikir mereka pasti berbeda. Dan seperti yang saya katakan tadi, bayangkan yang zaman sekarang ini, tahun 2000 langsung lompat menuju tahun 60 Masehi, tahun ditulisnya Alkitab. Itu kan mereka akhirnya lupa bahwa setelah para rasul meninggal kan ada perkembangan kekristenan. Nah itu yang kerepotan. Saya sudah sering sekali dialog dengan saudara-saudara yang Protestan. Ya kemarin saya bahkan sempat ngobrol dengan saudara-saudara kita yang Protestan yang saya bilang itu Bible Caring Christian itu, dia orang Barat. Saya bilang, saya ingin sekali kita ini bersatu, tetapi bagaimana ya menurut kamu bersatu? Dan mereka suruh yang baca Alkitab, sampai itu tidak jalan teman, itu tidak jalan. Tapi saya mau tanya, kamu tahu bahwa dalam dunia para rasul, mereka itu bersatu di dalam kepemimpinan Petrus. Kamu tahu? Oh iya benar, mereka bersatu. Nah, apakah setelah para rasul meninggal itu, apakah kekristenan langsung bubar jalan atau setiap orang dengan jalan pikiran masing-masing? Oh tidak, mereka tetap bersatu. Sebelum bersatu di bawah pimpinan siapa? Oh ada banyak, ada Cletus, Clemens, Linus dan macam-macam, termasuk Eusebius, walaupun dia sebut nama sempat intinya akan beda tahun. Tapi saya bilang, oh itu bagus engkau ada. Apakah dia itu pemimpin untuk seluruh kekristenan? Oh tidak. Sampai siapa? Mereka berat sekali untuk sebut bahwa ada paus yang menjadi pemimpin. Itu rasa macam enggak berani, enggak tega atau gimana lah, pokoknya susah. Lalu saya bilang, kamu menyebut nama Clemens. Apakah engkau tahu apa yang diajarkan Clemens? Saya tidak tahu. Itu masalah. Coba engkau baca baik-baik apa yang ditulis Clemens tentang kekristenan pada zaman itu. Dia kan orang-orang yang dia termasuk salah seorang yang kenal para rasul. Tapi kan mereka tidak tahu. Jadi yang seperti ini yang terjadi juga dengan saudara-saudara kita, misalnya Pak Bonbon dan lain-lain yang dikeluhkan itu. Jadi mereka itu hanya dari Alkitab lompat langsung tahun 2000. Akhirnya tidak mengerti perkembangan tentang kekristenan. Mereka merasa seolah-olah mereka jauh lebih hebat lagi dari murid-murid para rasul. Itu yang membuat mereka kurang paham dengan baik. Oh ya itu baik, ini ada saya lihat di kacu ada tulis nomor 3 itu. Tapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri dan seterusnya. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara penuh hormat dan cinta kasih. Sebab mereka itu yang beriman akan Kristus dan dibaptis secara sah berada dalam suatu persekutuan dengan Gereja Katolik, baik perihal ajaran dan ada kalanya juga dalam tata tertib maupun menganut tata susunan gereja, persekutuan gerejawi yang sepenuhnya terhalang oleh cukup banyak hambatan. Di antaranya ada yang memang agak berat. Seperti lihat, ini kan kalimatnya jelas. Mereka itu memang lahir besar sebagai seorang Protestan. Sehingga pikiran mereka ini pasti pikiran Protestan.
yang Protestan, yang dekaden kita, yang Katolik ini saja masih jauh meleset memahami Katolik, lah apalagi kita ngomong soal saudara-saudara yang Muslim, pasti mereka akan meleset jauh ngomong tentang apa misalnya Ekaristi. Kenapa lagi? Ngomong dengan saudara-saudara kita yang Hindu, mereka, kamu ini kok bisa berlutut di hadapan roti? Ini apa-apaan ini? Kan mereka pasti lihat begitu toh. Mereka tidak mengerti bahwa oh ini roti, ini sudah terjadi transubstansiasi, perubahan transubstansiasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Apa-apaan ini? Kamu ini kok bisa berlutut di hadapan roti? Itulah bahasa berlutut di hadapan orang tua saja lebih bermartabat. Kan seperti itu. Jadi itu kan pasti meleset jauh. Karena itu, lagi-lagi, kita harus punya asumsi yang positif kepada orang-orang itu, kepada saudara-saudara yang di channel-channel yang lain itu. Jadi kita, inilah makanya saya bilang tadi, kita harus perlengkapi diri dengan pengetahuan kekatolikan yang baik. Lalu yang kedua, cara Katolik, cara menyampaikan yang juga Katolik. Baru terjadi perbedaan di abad ke-16 dan seterusnya. Toh, kalaupun ada perbedaan itu ya silakan, tapi ini sejarah kekristenannya, sejarah Katoliknya seperti itu. Nah, itu kan agak susah memang untuk menjelaskan, apalagi kalau kita kurang tahu betul tentang ajaran gereja kita. Tapi dengan ajaran seperti ini, dengan YouTube seperti ini, ya baik juga saya kira untuk kita belajar baik, kita spending time, luangkan waktu untuk baca-baca, dengar-dengar tentang ajaran Katolik, lalu kemudian boleh kita berselancar untuk mengetahui tentang ajaran orang lain, lalu kita jelaskan kepada mereka bahwa ya ini ajaran Katolik, tetapi bukan soal Katolik dalam konteks sosial bahwa sebagai salah satu institusi agama, bukan. Kami percaya ini adalah agama yang dikehendaki Allah sendiri melalui Yesus Kristus dan perlu untuk keselamatan. Nah, tetapi untuk menjelaskan semuanya itu memang agak berbelit-belit, tapi kita berusaha semampu kita. Toh, kalaupun kita tidak bisa menjelaskan pada mereka dan mereka tidak masuk Katolik, asalkan mereka tidak masuk karena mereka tidak sengaja, maka sangat mungkin mereka bisa diselamatkan. Lumen Gentium 14. Karena itu ketika kita mengajarkan kepada mereka, kita tidak macam apa ya, macam sedemikian memaksa kehendak kita. Tidak. Kita mengadopsi cara Allah ketika dia menawarkan keselamatan kepada manusia, bahwa Allah tidak memaksakan kehendaknya. Dia mau orang memilih keselamatan, dia mau orang mau mencintainya dalam kebebasan. Dan demikianlah logika cinta. Tidak ada cinta tanpa kebebasan. Apa mungkin ada orang mencinta kalau dia dipaksa? Kan tidak tuh. Apa mungkinkah dia beriman kalau dia dipaksa? Kan tidak tuh. Apakah mungkin dia beriman